Halo, selamat siang. Jumpa lagi bersama saya di channel Gelem Obah. Hari ini saya mendatangin salah satu UMKM di wilayah di daerah Sleman ya. UMKM bersama Mbak Josephine yang membuat suatu makanan, jenis makanan yaitu jajan atau dadar gulung ya. Yuk kita lihat prosesnya seperti apa. Halo, selamat siang Mbak Josephine ya. Oke. Ini Bu Mary, ini itu Ibu ya. Bu siapa? Ana. Bu Ana ya. Ini gimana ceritanya, sedang apa nih, produksi atau bisnis apa ini di Siatos? Jadi memang spesialisnya tuh catering sama jajanan pasar snack. Oh, catering sama jajanan pasar. Best sellernya memang dadar gulung. Dadar gulung. Jadi hari ini mau memberikan contoh cara bikin dadar gulung ya. Iya. Oke, boleh kita lihat prosesnya, Mbak? Boleh, Oke, monggo. oke. Ini ada untuk bahan yang sebagai isian dadar gulung itu ada gula Jawa nanti. Oke. Terus yang utamanya pokoknya ada kelapa parut yang muda. Kelapa parut muda. Kenapa kok kelapa parut muda atau kelapa parut tua? Emang ada Soalnya kalau yang tua nanti teksturnya lebih kasar. tekstur lebih kasar, maka Lebih diambil kasar, yang muda ya. Soalnya empuk, jadi segala usia bisa makan menikmatinya lebih enak. Oh, menarik sekali ya. Jadi ini bahannya apa? Ini ada tepung. Ya, tepung terigu. Tepung terigu. Terus kanji. Tepung kanji ya. Ya, Tepung kanji. Oke. Terus garam. garam. Terus ini ada pewarna perisa pandan. Yang Perisa pandan. Terus ada pandannya juga nanti untuk toppingnya di atas dadar gulung. Oke. Sebagai pewangi juga. Eh, Terus telur. ada telurnya juga ya. Iya, pakai telur untuk bikin kulitnya. Oh, bikin kulitnya. Kulit dadar gulungnya pakai telur, terus Oke. ada santan. Eh, Santannya juga dari kelapa ya tentunya. dari kelapa ya. Betul. Terus minyak sama air. Minyak sama air. Terus apa nih, bagaimana prosesnya? Ini airnya dituang ke tempat mixer. Oke. Baru nanti setelah airnya gandumnya kita tuangkan atau terigunya kita. Ini berapa gram ini? Ini kurang lebih nanti sekitar 500 gram. Ya, setengah kilo ya. Iya, setengah kilo. Setengah kilo apa? Apa gandum? Iya, terigu Terigu ya? satu banding satu dengan airnya. Oh gitu. Gitu. Terus langsung kita. Ini satu apa? Liter? Setengah liter? Enggak, 500 juga. 500 Satu banding 500 satu. mili ya, 1:1. Oke. Terus kita campurkan. Hmm. Ini untuk buat kulitnya ya. Jadi Oh, buat kulitnya. kulitnya dulu ya, nanti baru isinya. Isinya ya. Ada dua proses, bikin kulit baru bikin isi ya. Baru nanti dibikin dadar gulungnya gitu. Oke. Nanti setelah agak halus telurnya dimasukkan. Kemudian Ngomong-ngomong, bikinnya ini udah berapa lama ya? sudah berapa lama ya? Cukup lama. Oh, 11 tahun. Mantap. Garamnya dimasukkan terus di mixer sampai halus nanti. Di mixer ini selama berapa menit? Kurang lebih 15 menit sampai 15 menit. teksturnya ya benar-benar tidak ada yang menggumpal gitu. Tepungnya sampai tidak ada yang menggumpal ya. Iya, betul. Tadi kan sudah di mixer adonannya yang tepung, air, dan perisa pandan, terus telur sama kanjinya juga sudah dikocok secara lepas tanpa mixer, Oke. dan juga ada minyak ya. Nanti ini langsung kita tuangkan satu persatu antara telur dan juga minyaknya langsung dituang. Tuang. Telur tadi dikocok sama kanjinya ya? Iya, dikocok lepas dulu. Kenapa kalau kocok lepas kok nggak jadi sekaligus aja? Kalau sekaligus nanti teksturnya kurang halus juga. Kembali ke tekstur Iya, ya. teksturnya emang paling bagus di kocok lepas. Terus minyaknya tadi berapa mili kira-kiranya? 100 mili untuk 100 minyaknya. mili ya. Jadi ya 1:5.
Dibanding 5. 1/5 dari misal 500 gram berarti minyaknya 100 gram. Gitu. Bisa jadi dari 500 gram tadi tepungnya tadi itu bisa jadi berapa biji dadar gulung? Jumlah kulit gitu ya. Kurang lebih 30 sampai 35 lembar. 30 sampai 35 lembar ya. Iya. Soalnya kan tergantung besar kecilnya telurnya juga tadi. Jadi jumlahnya bisa 30, 31, 35. Ide bikin dadar gulung kenapa? Ini dulu memang ada sekolahnya dadar gulung atau memang ada turunan tukang bikin dadar gulung atau gimana kok ada ide bikin dadar gulung? Sebenarnya ya karena nguri-nguri itu ya, nguri-nguri makanan tradisional. Nguri-nguri makanan tradisional ya. Jadi ya makanan leluhur kita dulu seperti ini ya. Iya. Jadi kalau nguri-nguri itu apa ya bahasa Indonesia nih? Melestarikan. Melestarikan. Nah, orang Jawa bilang nguri-nguri kebudayaan. Melestarikan kuliner. Supaya tetap eksis gitu. Tetap eksis ya, melestarikan kuliner orang Jawa dulu bikin dadar gulung. Artinya makanan orang-orang dulu juga ternyata enak ya, kita kembangkan. Nah ini selama ini biasanya penjualannya seperti apa? Dijual secara online atau by pesanan atau gimana? Biasanya by pesanan, tapi dipasarkannya juga secara online. Secara online juga ya. Biasanya kalau orang ada acara hajatan seperti itu, pesan untuk box atau untuk pakai prasmanan gitu. Biasanya kita mengirimkan list menu. Dan kebetulan dadar gulung itu salah satu bestseller. Gitu. Salah satu bestseller. Biasanya kalau orang mau bikin acara terus apa itu butuh indiannya berapa lama? Apakah hari ini pesan besok sudah bisa atau bagaimana? Maksimal H-1. Jadi H-1 ya 1 hari sebelum itu untuk pesanan yang skalanya mungkin tidak terlalu besar. Kalau terlalu besar paling tidak kan H-3 atau H-3 ya. Oke. Nanti kita bahas tentang masalah pemasarannya ya. Siap. Ini sambil ngolah. Sudah siap apa sudah, ini sudah tinggal dibikin? Sudah tinggal kita bikin kulitnya pakai teflon nanti. Oke, siap. Ini langkahnya? Jadi ini kita panaskan dulu teflonnya sudah, apinya sudah menyala. Kurang lebih 1 menit, kemudian nanti satu teflon ini untuk satu kulit itu dibuat dengan 1 entong, takarannya 1 entong nasi ini. Oh gitu. Ini enggak pakai minyak lagi ya langsung? Oh enggak, langsung. Soalnya teflonnya emang udah khusus gitu. Nyucinya juga nggak pakai keranjang atau pakai spons. Jadi pakai sabun, terus pakai tangan biar teksturnya nggak merusak teflon gitu. Jadi, oh teflonnya udah khusus ya? Oke. Jadi tinggal kita buat aja. Jadi diambil teflonnya. Terus ini kita ambil 1 entong dan kita tuangkan, terus digerakkan. Ini harus langsung habis atau bisa besok dibikin kembali? Kalau besok jangan. Paling enggak pagi, terus nanti sorenya bisa gitu. Paling lambat sore ya, nggak boleh sampai nginep 1 hari. Nanti kalau nginep apa rasanya? Mungkin nanti sudah berubah jadi sedikit asam karena tadi kan kelapanya kelapa asli, santannya juga santan asli. Jadi nanti ketika buah kayak kelapa, terus nanas gitu asli-asli seperti itu, kalau untuk proses yang tidak tanpa pengawetan nanti dia akan cepat membusuk gitu. Jadi warna hijau ini bukan pengawet juga ya? Iya, bukan. Asli ya? Asli. Gitu. Oke, berarti karena ini sudah diambil contoh, ini langsung caranya. Nah di sini nanti dibikin lagi ya? Betul, setelah ini langsung dihabiskan. Kalau dimasukkan kulkas nggak boleh ya? Nanti berubah. Berubah juga ya? Udah nggak kental, nggak bagus lagi. Oh, oke, sip. Oke, monggo. Iya. Sekarang bikin isi dadar gulungnya. Isinya. Ya, yang tadi pakai kelapa parut muda. Sama gula. Gula Jawa, betul. Gula Jawa. Ini bikin isi ya, tadi bikin kulitnya, tempatnya, wadahnya. Nah, sekarang bikin isinya. Oke, monggo. Di wajan itu dikasih air dulu, kurang lebih. Air ya? Iya, setengah gelas. Nanti buat mencairkan. Oh, ini air ya? Iya, air. Bukan minyak ya? Bukan air. Oh, air. Oke. Jadi tukang masak aku ini ya. Sip.
Sampai apa? Sampai panas atau sampai? Sampai dia mendidih. Oh, Nanti mendidih. dituangkan gula jawanya. Oke. Isinya sudah jadi, terus kita taruh di mangkok. Kemudian kita akan proses menggulung isi dan kulit menjadi kesatuan, yaitu dadar gulung. Kok namanya dadar gulung itu? Kan Cerita namanya gimana dulu? dadar tuh kan di dadar kayak kalau orang bikin telur dadar gitu kan, dadar. Jadi istilahnya kulitnya tuh didadar, terus diisi dan digulung. Makanya namanya dadar gulung. Oh, simpel ya, kasih nama simpel. Dadar gulung. Gitu. Terus kurang lebih juga 1 sendok, 1 sampai 1,5 sendok itu buat kita isiannya. Terus nanti kan kita sudah cuci tangan tadi, terus boleh dirapikan 1,5 sendok, terus langsung digulung. Kan biasanya kulitnya tuh panas. Kalau habis itu, nah itu juga harus cepat-cepat kalau pas panas. Tapi kalau mau nunggu didinginkan juga boleh. Dingin boleh. Ya dingin boleh. Terus Satu-satu ya kudu telaten ya. iya, ini harus telaten. Sebenarnya dadar gulung, risol gitu, mirip prosesnya pembuatannya. Sebelumnya. Sudah selesai. Ya selesai. Terus nanti tinggal ditaruh di piring atau mau di packing dengan mika atau plastik gitu. Udah jadi ya. Iya. Jadi ini coba, ini udah jadi. Nah ini saya coba makan, ini tes enak enggak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kok enak ya? Sip. Ya memang saya hobinya dadar gulung, jadi nek mangan yo rasanya jan enak ya. Iya. Teman-teman kalau mau bikin acara apa aja boleh ya. Jadi mau pesan dadar gulung khusus, silahkan nanti cek di Gelem Obah, cek nomor WA-nya, bisa langsung WA ke Mbak Yosepin ya. Mbak Yosepin. Kalau pesannya banyak, jangan mendadak ya, paling enggak H-3 atau H-2. Kalau pesannya sedikit, minimal pesan berapa Mbak Yosepin? Minimal pesan 20 boleh, 20 atau 15 gitu boleh. Yang penting jangan satu, soalnya tadi kan masak tepungnya cuma banyak. Bukan satu ya, cuma ya. Kan? Satu boleh untuk pinggir jalan baik ya. Jadi minimal pesan 20. Atau kalau saran saya pesan itu jangan 20, 50 enggak apa-apa karena memang barangnya enak dimakan ya. Dijual harga berapa? Kalau satuan bisa 3.000. Kalau pesan banyak, partai banyak bisa 2.000, 2.500. Kalau semakin banyak pesannya nanti semakin murah harganya. Kalau boleh tahu modal untuk 500 gram tepung tadi menjadi 30 dadar gulung ini berapa tadi? Modalnya berapa? Modalnya aja sekitar 55 ribuan. 55.000 ya sudah Untuk dihitung. jadi 30 loh tapi. Untuk jadi 30. Jadi ya. modal 55.000. Jadi 30. Anda bisa bisnis, bisa usaha di situasi pandemi pun tidak usah bingung ya toh. Walaupun kena PHK, Anda asal gelem obah, tentu Anda akan dapat rezeki ya. Kalau Anda bingung bisa kontak dengan Mbak Yosepin ya, bisa dilihat YouTube-nya. Kalau Anda ingin jadi reseller juga boleh ya Mbak ya? Boleh banget. Boleh banget ya, jadi reseller, kepingin jualan dadar gulung, boleh kontak sama Mbak Yosepin. Nomor WA-nya ada di channel Gelem Obah, boleh dicek ya. Tapi jangan lupa Anda harus subscribe dulu, Anda harus like dan komentar agar apa? Agar kami lebih semangat lagi. Ternyata banyak di luar sana yang membutuhkan informasi-informasi yang positif, inspiratif, menjadi solusi di dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Boleh. Ini saya kira cukup dulu Mbak Yosepin, sudah cukup jelas. Kira-kira bagaimana Mbak Yosepin tentang pemasaran nanti, langkah-langkah mungkin ada teman atau ada apa, silahkan Anda memberikan komentarnya bagaimana. Jadi
Untuk teman-teman atau viewers dari Gelem Obah yang mau pesan bisa langsung menghubungi kita lewat WhatsApp. Bisa juga selain itu nanti mungkin kalau pesannya dikit gitu ya, ngajak teman-temannya juga boleh, nanti sekalian pesen bareng gitu sama teman-temannya, langsung aja kontak lewat WhatsApp seperti itu. Minimal pesan, misalnya ada orang pesan mau bikin banyak, aku mau pesen 100 atau 200 gitu bisa ya? Bisa, 500 juga boleh. 500 pun sanggup, sanggup loh ya? Iya. Kompornya banyak kok. Kompornya banyak. Jadi kalau mau pesen, mau bikin acara, mungkin acara apa yang mungkin ini sayangnya masih pandemi ya. Iya. Kalau nggak pandemi mungkin ada orang bikin acara kawinan yang lebih luas, itu juga bisa ya. Ya mudah-mudahan pandemi segera berakhir. Amin. Sehingga para pengusaha UMKM itu bisa maksimal dalam berusaha, dan pengusaha-pengusaha yang lain atau lini-lini kehidupan, lini-lini ekonomi yang lain bisa jalan ya. Satu ini harganya 3.000 kalau satuan, tapi kalau pesan banyak bisa 2.500 sampai 2.000 ya. Iya, betul. Pesan aja banyak-banyak buat sarapan pagi juga enak. Bisa tahan berapa lama nih Mbak Yosepin? Satu hari bisa. Kalau mungkin nanti mau di kulkas, terus nanti dipanasi di microwave gitu bisa. Dan misal pesan pagi, diambil pagi sampai besok pagi masih bisa. Masih bisa dimakan bisa, ya? 2 hari bisa. Tapi nanti di kulkas, kemudian di microwave dipanaskan lagi. Gitu. Nama usahanya apa ini? Ini nama usahanya Majesty. Jadi nama cateringnya Majesty. Oh ya, tadi dari catering ya, Catering, Majesty. ya. Apa itu Majesty? Majesty itu artinya tuh sebuah kehormatan gitu. Jadi kita tuh menghargai makanan-makanan gitu. Thank you ya. Jadi Anda itu ternyata kalau makan dadar gulung Anda sudah menghormati leluhur kita juga ya. Dan ini karena kebanyakan memang menunya tradisional gitu. Kayak dadar gulung. Betul. Terus juga menu-menu tradisional yang lainnya gitu. Baik, cuma itu tadi yang mau disampaikan kepada pemirsa. Ya. Oke, pemirsa jangan lupa ya untuk Anda subscribe, Anda komentar, barangkali Anda atau teman Anda yang punya usaha UMKM, silahkan Anda email ke tempat kami gelemobah@gmail.com. Kami akan datangi, kami akan bantu untuk liput agar lebih dikenal orang banyak sehingga omsetnya bisa meningkat ya. Yang penting intinya apa? Gelem Obah, gelem bergerak, mau usaha, tidak putus asa, insya Allah rezeki akan selalu hadir ke tempat kita semua. Baik.